kita melaksanakan atau melanjutkan rapat ini sesuai dengan surat kami. Isinya adalah rapat dengan pendapat tentang isu strategis yang sedang berkembang di Kabupaten Gaewas mengenai hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara, promosi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional atau guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Gaewas tahun 2023. Berdasarkan surat ini, terima kasih Pak menyampaikan beberapa pertanyaan. Nama saya Sabna, honor di SD 3 Negeri Kuantan Cuaca. Kurang lebih saya mengabdi sudah 5 tahun dan terdata di Dapodi di MT dari Januari 2020. Berkait tentang pertanyaan saya hari ini, Pak, saya tidak mengacu lagi kepada nilai. Yang saya tanyakan di sini ke masalah data. Ada beberapa orang yang kami dapati, mereka ini bekerja sebagai guru di swasta, tetapi lulus pada saat P3K 2023 ini. Namanya yang pertama, ini ada beberapa sampel, Pak. Mungkin ini hanya 2 orang saja yang disebut, Haji Jam dan Sri Jemat. Mereka ini hanya numpang Dapodi, Pak. Secara fisik mungkin kalau kita minta bukti, mereka bisa buktikan, Pak. Tapi secara sehari-hari kami bisa melihat mereka mengajar di swasta. Satu lagi, Pak, itu kemudian ada yang dari luar daerah yang berstatus P2. Ini statusnya dari Kota Cari, Pak, lulus di guru kelas. Sekian, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi artinya, yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati Bapak-bapak dari anggota DPR, Bapak-bapak para asisten, Bapak-bapak para kepala dinas, Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya langsung saja ke pokok masalah. Sebenarnya sudah diatur dari pusat, ada 4 prioritas yang diterima. Itu ada yang pertama P1, prioritas 1. Itu kalau di Gaewas ini adalah sisa yang lulus 2021 yang belum ada pendapatan. Itu secara otomatis kalau dia mendaftar, dia langsung naik kata menjadi lulus. Itu P1 atau prioritas 1. Yang kedua, prioritas 2. Prioritas 2 itu adalah yang guru yang masuk dalam daftar K2. Itu datanya ada di pangkal data di pusat. Kalau dia daftar yang dari manapun, dia tetap dinyatakan lulus apabila dia mendaftar. Jadi dia tidak ikut melalui proses tes. Kemudian baru P3. P3 ini yang mana? P3 ini adalah guru yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun, guru yang mempunyai S1, guru yang mengajar secara linear, kemudian guru yang memiliki akun sendiri untuk mendaftar ke pusat. Nah, ini P3 atau prioritas 3, ini yang paling banyak. Sekarang yang diperbutkan yang paling banyak kita lihat adalah P3 tadi. Sedangkan B4 adalah guru-guru yang mengajar belum sampai 3 tahun masuk ke B4, prioritas 4. Guru-guru yang mengajar di swasta masuk ke prioritas 4. Kemudian ada tadi yang ditanyakan beberapa orang, memang guru-guru kita ini ada yang mengajar di swasta. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mendaftar di sekolah swasta. Kemudian oleh BKN berdasarkan sistem yang ada di sana bukan dicatat saat dia pindah ke negeri, tapi dicatat saat Dapodinya ada di swasta. Contohnya saya lihat misalnya Sri Jemat, dia mengajar di Bunaya dari 2017. Kemudian karena dia lihat tidak ada peluang untuk menjadi P3K di sekolah swasta, dia melamar atau pindah ke sekolah negeri. Kemudian dia pindah ke sekolah negeri, oleh sistem yang ada di BKN dibenarkan, maka mereka itu dinyatakan lulus berdasarkan dokumen. Dia melamar ke negeri, ngajar di negeri. Ngajar di negeri.
Karena di negeri sekarang ini tidak ada sistem. Kalau di negeri itu sudah cukup gurunya, kita paksakan melalui dapodi masuk dan bisa masuk. Nah, kita sudah coba kemarin, ada guru-guru kita beberapa orang yang lulus, kita tempatkan di sekolah gurunya yang mantap, ini bisa masuk ya. Ini dia mengajar yang sering Jumat tadi, mengajar di SD 4 Kota Pajang. Kemudian satu lagi tadi Siti Hadijah mengajar di SMP 1 Pelanggayo. Nah, ini contoh kasus yang memang mereka selama ini mengajar di swasta, kemudian pindah ke sekolah negeri. Nah, kemudian di negeri dia diterima, artinya secara sistem di PKN mungkin mereka sudah lolos dari seleksi. Dan kami pun akan melihat keterangan yang dari BKN. Cuma saya lihat dulu. Di BKN menyatakan ada surat yang disampaikan ke BKPSDM, DKI Bajakan. Poin 3, mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCASN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan verifikasi. Itu pernyataan dari BKN Pusat. Jadi kita tidak ada mencampuri, tidak ada ikut campur dalam ketentuan lulus karena mereka menggunakan akunnya sendiri. Ya, mereka mendaftar oleh akunnya sendiri ke pusat. Jadi di daerah ini tidak ada campur tangan. Nah, cuma yang 30% kemarin ini pertimbangannya. Yang 30% kita kembali ke 30% pertimbangannya. Seandainya kita tidak ambil yang 30%, pasti yang lulus itu diambil dari hasil cat yang kita tengok. Tetapi pertimbangannya adalah banyak guru-guru kita yang sudah mengajar lama dan banyak guru-guru kita yang sudah berusia lanjut. Kemudian ada guru-guru kita yang selama ini sudah mengabdi di daerah-daerah kecil. Inilah kita ambil 30%, mungkin dengan cara ini dapat terbantu dengan sistem yang kita buat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, instruksi pimpinan Sebentar. Tadi di awal pemerintahan yang relevan dan linear kepada yang bisa masuk ke rumah kebakaran. Apakah K2 bisa mendaftar ke instansi mana saja? Sekian, terima kasih Pak. Mas Perawatan Klinik yang terhitung dari SK 2018 sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kenapa untuk kesehatan afirmasi tidak ada? Kenapa untuk guru ada? Apa bedanya guru sama kesehatan? Kemudian yang lulus sekarang di Puskesmas Pining ada 4 orang, itu dari luar Pak. Yang putra daerah Pining kami tidak ada satu pun lulus Pak. Padahal kami masih lulus. Nilai saya cukup tinggi dari teman-teman yang lain. Nilai saya 385. Kalau misalnya ada afirmasi Pak untuk kami, insya Allah kami lulus Pak. Kemudian itu yang tidak ada Pak untuk kami. Mohon kepada Bapak untuk diprioritaskanlah kami Pak, karena putra putri daerah Pining yang bisa mengabdi di Pining Pak. Gak mungkin orang lain mau pindah ke Pining untuk kerja di Pining Pak. Kami ini wakil rakyat. Aspirasi masyarakat wajib kami bela. Ini bukan tentang mau kampanye apa pemilu tidak. Tapi disumpah duduk di sini. Biar ini terbuka semua siapa yang bermain. Jadi ini jangan kita juga selalu menyalahkan kadis kejar. Jangan kita menyalahkan kadis kesehatan. Ini sistemnya yang perlu kita pertanyakan. Dapodik. Ini harus ini sebenarnya politik saya dari tadi saya ini akan saya cari. Dia ngajar di swasta atau pindah ke negeri. Mulai tahun berapa dia di negeri? 2023 Januari Pak. Apakah bisa? Tuh. Hadirkan pas sekolahnya Pak. Benarkah kata Kades? Buktikan perkataan Kades. Hadirkan pas sekolahnya. Masuk di PSDM juga saya pertanyakan. Karena persyaratan untuk kita bisa mengikuti ujian
di belakang. Salah satu kita masuk ke Dapodik dan dipersyaratkan di situ 3 tahun. Ya. Ini akan saya pertanyakan yang 2 orang tadi, tahun berapa SK-nya? Bisa nggak dicari? Bisa nggak dibuktikan di sini? Betul. Dan itu tadi termasuk slip gajinya tadi bisa nggak ditampilkan? Nah, yang dari Aceh Tenggara apakah dia memang honor di sini? SD di sini kalau tempat lahir kita kan di Jakarta pun nggak masalah. Kalau memang dia memang betul-betul mengabdi di luas, itu tidak kita permasalahkan. Tapi kalau dia dari sana numpang Dapodik di sini, pertanyaan saya Pak Ketua, syarat masuk Dapodik ini SK-nya siapa yang berangkat? Apakah kepala sekolah atau kepala dinas? Kepala dinas. Ini sebenarnya yang perlu kami bertanyakan. Tolong juga kepada Pak SDM, saya kembalikan lagi, tanpa penempatan itu kemarin apa bisa terjadi? Dia nggak lulus, seperti kata Pak Yus, kenapa tidak ditambahkan nilainya? Contoh kemarin ada 345 waktu dia tanpa penempatan. Kan alangkah baiknya pada saat mereka ikut tes sekarang itu kita tambahkan. Dan kategori penambahan 30% ini saya sebenarnya kurang puas jawaban itu. Kurang puas saya simak dari tadi. Efisiensi penambahan 30% itu adalah wewenang daerah. Ini sebenarnya perlu kita pertanyakan. Siapa orang yang kita tambah 30%? Apakah ada DPK-nya di belakang atau memang murni memang itu hak mereka? Saya lulus tidak ada DPK-nya di sini, maka tidak tambah 30%. Ini sebenarnya perlu kami pertanyakan. Efisiensi penambahan 30% itu wewenang daerah dan ditujukan pada siapa? Itu persyaratan kata Pak Burkan tadi. Yang pertama, namanya honor. Yang kedua, desa terpencil. Ada salah satu dari Pakar Cuaca 2009 dia udah honor tapi sekarang tidak lulus karena kemarin nilainya 519. Jadi pertanyaan saya satu, penambahan umur itu di mana? Penambahan umur selesai aja Pak, saya Pak Ketua emosi ya Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Juga sebelum beralih ke sana juga kami sampaikan ada kasus, contoh kasus juga di kami. Itu honor tahun 2016 di SD Kewan. SD Kewan itu termasuk terkecil juga. Jadi juga ada kepada kami datanya disampaikan SK dari 2016 sampai 2023. Slip gajinya juga dilampirkan kepada kami. Jadi mungkin ini perlu menjadi pembahasan yang serius. Jadi untuk